pemirsa TVRI, berjumpa lagi dalam acara Amazing Indonesia. Kali ini kami dari tim TVRI Kalimantan Barat akan menyuguhkan kepada pemirsa tentang alat musik tradisional. Nah, sekarang kami sedang berada di sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Dan kita akan melihat bagaimana alat musik yang unik ini akan dibuat dan dimainkan. Lokasinya kira-kira 7 km dari sini. Infonya nih, kita akan melewati jalan desa yang masih alami dan tentunya amazing. Oke, sip. Berang-berang makan ketupat. Berangkat! Untuk menuju Desa Tae, kita harus melewati jalanan yang masih berupa tanah kuning. Dan jaraknya tidak jauh dari jalan utama Kabupaten Sanggau. Warga masyarakat di desa ini rata-rata menggeluti usaha perkebunan dan pertanian. Di samping itu, kekayaan hutan sangat beragam, termasuk bambu. Bambu pada masyarakat di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penunjang. Salah satunya adalah alat musik. Untuk membuat alat musik tradisional ini tidaklah gampang. Jelas, tidak sembarangan orang yang dapat melakukannya, karena memerlukan kombinasi kemampuan antara keterampilan, kecermatan, ketekunan, dan ketajaman indera untuk meresapi nilai-nilai bunyi yang dihasilkan dari alat musik dari bambu ini. Betabek kadakem nama bepai kat jibata pejaji penampak jalan kanak bayan tak surga. Bambu itu kita pilih di mana dengan cara memilihnya kita ketuk-ketuk di setiap ruas bambunya. Nah, di mana supaya kita tahu bahwa ketebalannya dan dari kadar bunyinya, dan kemudian beberapa ruas yang harus kita ambil. Nah, tadi yang menurut kita itu ada bagus itunya, bunyinya itu yang kita ambil. Nah, setelah kita ambil potong, nah pemotongannya juga harus hati-hati supaya ruas di dalamnya itu tidak pecah gitu. Nah, setelah kita potong baru kita ambil. Nah, bambu yang kita pakai ada dua jenis ya, bisa pakai bambu betung dan bambu ringko. Nah, kalau yang ringko dia lebih tipis, kalau yang betung itu dia lebih tebal. Nah, kemudian setelah kita mengambil atau membawa bambu tersebut baru kita buat. Nah, kalau kita harus membutuhkan alat juga supaya tidak pecah, yaitu kita pakai gerijaji. Nah, kita potong dan pangkal belakangnya itu paling kita sisa sekitar 1 cm ya dari ruasnya, dari bukunya, dan kemudian di ujungnya kita potong sekitar 1 jengkalan dari ujungnya supaya kita untuk membuat gendangnya. Setelah proses pemotongannya itu baru kita buat senarnya. Nah, itu senar atau dawainya. Senarnya itu membutuh kehati-hatian ya, karena kalau kita tidak hati-hati senar itu bisa pecah, karena senar itu berasal dari kulit bambu luarnya yang kita congkel dengan pelan-pelan dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dalam penyongkelan ini yang butuh sangat hati-hati supaya hasilnya juga maksimal, itu supaya tidak pecah dan bunyinya pun bagus.
Antoneng, salah satu alat musik gitar tabung yang terbuat dari bambu dan kulit ari bambu, dibentuk menjadi diawai sebanyak 3 buah, dan dawai tengah dibagi menjadi 2 bagian. Nah, setelah kita congkel, ada beberapa 3 jenis senarnya itu menjadi, dan kemudian yang di tengah itu, senar yang di tengah itu kita bagi 2. Kita bagi 2 karena ada suara yang kecil dan suara yang sedang. Kita bagi 2. Jadi hitungan dawainya 3 tapi hitungannya 4 ya, karena ada tengahnya dibagi 2. Nah, setelah proses itu selesai, nah kita siapkan yaitu lobangnya, lobang sebelah kiri kanan di ujung dan sebelah anunya di belakang gitu. Nah, di belakang. Dan setelah kita pembuatan lobang ini juga kita butuh yang sangat hati-hati karena kalau bisa ada pahat ya kita gunakan pahat supaya pengelobangannya bagus tuh, supaya lubangnya tidak tertutup. Nah, setelah itu ya, dan kemudian lubang di atas untuk gendang nanti, untuk gendang kita tembuskan ya. Jadi ruas yang di atas itu kita tembuskan, nah supaya dia menghasil getaran suara dari angin pukulan dari gendang nanti, gendang itu. Nah, setelah itu kita tembuskan, kita belah sedikit ya, belah sedikit itu untuk memperkuat perkat gendang yang nanti kita buat dari pelepah pinang ya, dari pelepah pinang. Nah, baru setelah itu kita buat, kita selipkan. Nah, proses yang terakhir ya kita menyiapkan lidah atau telinga dari tunengnya. Nah, tuneng itu kita buat telinganya, dan telinganya pun kita pembuatannya harus tipis ya, tipis supaya nanti hasil getarannya itu maksimal dan dia mampu mengangkat getarannya. Nah, setelah keduanya kita jadi dan kemudian kita belah pangkal dari lidah tersebut, lalu kita selipkan ke senar yang kiri dan kanan ya. Kita senarkan kiri dan kanan, baru nah dari proses itu setelah kita pasangkan semua, gendang juga kita pasang, baru kita masuk ke pengetesan suara. Pengetesan suaranya, nah di mana misalnya suaranya masih ada getar-getaran, berarti di bawah senar itu masih ada serat yang tersangkut, serat yang tersangkut. Bekas cungkelan tadi itu kita buang, kalau bisa kita raut sedikit. Supaya dia tidak mengalami tidak ketebalan, tidak terlalu tebal. Nah, kalau dia tebal itu berarti suaranya juga tidak terlalu bagus. Nah, setelah itu selesai semua, barulah kita mengetesnya dengan baik. Nah, suaranya memang ada perbedaannya. Suara tuneng ini kalau yang dah kering dengan yang masih basah. Dia masih mengandung air, masih agak, kita bilang tuh agak penat atau agak pedat. Nah, kalau dia dah kering itu berarti suaranya sudah melengking gitu, karena dia dah tidak ada ngandung air. Selanjutnya, untuk menambah aksesoris, dapat ditambahkan hiasan berupa anyaman rotan atau lukisan dan corak dengan tujuan menambah nilai artistik alat musik antoneng. Musik antoneng dapat dimanfaatkan untuk menghibur diri pribadi maupun orang yang mendengarkannya. Oleh masyarakat desa Tae ini, dahulu alat musik ini digunakan untuk mengisi waktu saat menunggu panen buah durian pada musimnya.
sambil kita nunggu durian itu harus kita bunyikan tuneng ini. Dan juga sekarang selama dah ada pendampingan selama ini kami ini dibangkitkan kembali untuk membangkitkan seni musik tuneng ini supaya tidak hilang, dan sekarang anak-anak sekarang sudah juga bisa untuk mainnya. Saya sekarang sering mengajarkan anak-anak di sekolah karena itu sangat penting untuk kedepannya musik tuneng ini, karena ini memang dari nenek moyang kami dulu itu musik tuneng memang sudah ada. Mukulnya itu harus sesuai dengan nadanya. Lalu yang kedua, dan juga mukul gendangnya. Gendangnya itu harus sesuai dengan musiknya yang kita pukul tadi. Kita nadanya tuh sesuai dengan nada yang misalnya kan ada nadanya 1, 2, 3, 4 gitu. Harus kita bisa hitungnya, baru kita tepukan beduknya nih. Supaya keluar suaranya dari dalam ke luar nih. Karena ini untuk menentukan suaranya. Alat musik antoneng ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik yang terbuat dari bambu juga. Untuk memainkan alat ini, pemain biasanya meletakkannya dengan posisi miring di lantai. Kadang-kadang alat ini disandarkan di dinding atau di ujung kedua telapak kaki sambil bersila. Dalam perkembangannya, antoneng sebagai alat musik tradisional, penggunaannya diintegrasikan dengan alat musik tabuh lainnya, sesuai dengan aransemen yang diinginkan. Alat musik ini juga dikombinasikan dengan kulintang yang terbuat dari bambu, sehingga menghasilkan irama yang harmonis dan dapat dijadikan musik suatu tarian. Pemirsa, alat musik dari bambu ini ternyata telah menjadi warisan budaya tak benda pada Kemendikbudristek Republik Indonesia, sehingga sangat penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Nusantara. Semoga dari tayangan ini dapat menambah pengetahuan untuk kita semua tentang alat musik dari Ketemenggungan Tae, Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Karena keberadaannya dari dahulu kala hingga saat ini telah menjadi bagian budaya Nusantara. Saya Murindasari beserta tim TVRI Kalimantan Barat pamit undur diri dan sampai jumpa. Boleh bang? Udah apa? Udah dapat kau. Dapat lah, dapat. Puas.